Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal bauli, bersucilah engkau dari kencing. Kenapa? Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena sesungguhnya keumuman siksa kubur itu dari masalah kencing. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Walil Hakimi, dan menurut Imam Hakim, aktsaru adzabil qabri, kebanyakan dari siksa kubur itu minal bauli, yaitu dari kencing. Wa huwa sahihul isnadi, hadis ini isnadnya sahih. Kita bahas satu hadis ini, bahwasanya keumuman siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada, Pak. Berarti nikmat kubur juga ada. Orang yang meninggal itu dikumpulkan di alam kubur, namanya alam kubur, bukan dikumpulkan di kuburan, Pak. Nih jenengan cari mbah saya dikubur di sini, saben keduk gak ono, Pak. Wis dadi lemah maneh. Ya, yang dikumpulkan itu ruhnya di alam barzakh. Barzakh itu dinding yang tinggi, ya, dari pembatas, atau di alam kubur. Di sana ada siksa kubur, makasih. Juga ada nikmat kubur. Makanya ada orang yang kirim doa itu, Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wala taj'al kuburahum hufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka ini taman-taman surga, dan jangan engkau jadikan kubur-kubur mereka ini jurang-jurang neraka. Jadi sudah ada siksa, juga ada nikmat. Nah, yang menyebabkan siksa kubur, keumuman menurut hadis ini masalah kencing. Kenapa begini? Toharo masalah kencing. Yang kemarin ditanyakan, Ustadz, kalau ada nyamuk lalu saya ceblek terus sholat, apakah sholat saya sah? Apakah darah itu tidak najis? Darahnya najis. Nyamuk itu kalau jeblek, ya, dipukul, itu najis darahnya. Cuma makfu, dimaafkan. Tapi kalau kencing, ya, sebesar darah nyamuk tadi, itu tidak bisa dimaafkan. Jadi kalau kita kencing, kena baju kita, kena tubuh kita, berarti najis. Kita wudhu, ya, terus tidak kena, jadi itu masih kena di baju kita, ya, untuk sholat, sholatnya tidak sah. Ya, jadi ini hati-hati masalah kencing, utamanya kalau kita itu pakai celana panjang, Pak. Sing paling enak itu sarungan gak ada, celana pendek, jos, langsung dodok, wis, ya. Ini. Lalu di hadis yang lain dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melewati suatu pemakaman dengan para sahabat tentunya.
Lalu di situ Rasulullah mendengar bahwa ada beberapa atau di pemakaman itu disiksa, Pak. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma sambil memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya orang yang ada di pemakaman ini disiksa bukan karena dosa besar, menyekutukan Allah tidak, zina tidak, tapi apa? Karena teledornya, toharonya, bersesucinya, utamanya masalah kencing. Yang kedua, masalah namimah, adu domba. Jadi adu domba ini umpamanya ya Pak Budi sama Pak Jarwo, saya adu. Ya gak mungkin lah kita petukkan terus diadu, ndak Pak Jarwo. Mosok Pak Budi ngomongnya gak enak nang sampean. Loh gitu loh, itu ada domba. Padahal enggak. Ya, saya juga ngomong Pak Budi, mosok Pak Jarwo kok ngono sampean gak wani dah. Ini adu domba. Ya. Padahal kalau ada orang yang berseteru, orang yang saling tidak menyapa, kita itu bisa mendamaikan meskipun dengan berbohong. Jadi bohong untuk mendamaikan orang itu boleh. Jadi adu domba, orang yang adu domba akan disiksa di kubur. Orang yang teledor masalah bersesuci, terutama masalah kencing, ada siksa kubur. Siksa kubur ini adalah jelmaan dari siksa neraka nanti. Ya, karena apa? Karena orang yang masuk kubur, di alam kubur itu akan dibagi menjadi dua, yaitu kalau orang ini baik dikumpulkan dengan orang baik, ya, orang jelek dikumpulkan untuk orang jelek. Tidak bisa nanti di alam barzah orang baik kumpul dengan orang jelek, tidak bisa, kecuali kalau masih di dunia ini. Ngapain di dunia ini bisa Pak, yang namanya maling kumpul sama ustadz bisa, podo gak ngerti nih, iki maling, iki ustadz, iki kiai, iki perampok, nggak ngerti ya. Tapi kalau di alam barzah ini sudah dipisah-pisah. Nah, bagaimana siksaannya? Apakah sama dengan siksaan di neraka? Beda ya. Tentunya kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan yang namanya kolo jengking sebesar gajah. Nah, nanti kalau di kuburan itu gak sebesar gajah lah, mungkin sebesar kambing, tapi nyopotnya ya lumayan Pak. Ya, umpamane kalau di neraka itu dibodem dengan 10 kilo, ya, nggone alam barzah di Palu, ya lumayan dong Palu, ya. Jadi ini siksaan-siksaan utamanya ngapunten ya masalah kencing. Kemarin ibu-ibu saya sampaikan bahwa masalah kencing ini sangat penting, utamanya kalau ibu-ibu pipis. Ya, kemarin kita sampaikan kalau pipis itu tidak hanya empal brewoknya saja yang empal brewok itu ya. Kalau di TV 9 itu ya, JTV ya, pojok kampung itu ngapunten ya, bokong-bokongnya itu juga harus disiram ya, karena ibu-ibu ku ngapunten kalau cowok itu, apalagi kalau di bawahnya ini keramik, muncrat lagi bokong-bokongnya kena Pak. Kalau bapak-bapak itu enggak, hanya satu ujung saja. Makanya bapak-bapak itu kalau kencing dengan berdiri bisa nulis Pak. Ya, kalau ibu-ibu nggak bisa nulis, nggak bisa diwocok misalnya. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu. Lalu kalau pipis ibu-ibu ya duduk, bajunya atau pakaiannya itu diangkat yang agak tinggi. Ya, utamanya bokongnya nanti yang harus dibersihkan. Kalau bapak-bapak celananya ya, kalau pakai celana panjang itu yang bawah, hati-hati itu ya, itu bisa nanti muncrat
ke sana. Jadi di sini disebutkan aktsaru adzabil qabri minal bauli. Kebanyakan siksa kubur itu karena kencing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.